Sejumlah kalangan menilai Presiden Joko Widodo layak menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa usai menyelesaikan tugas pada 2024 mendatang. Jokowi dianggap telah membangun jaringan internasional yang luas dalam 10 tahun terakhir yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia dalam menghadapi perubahan iklim. Selain mendeklarasikan pembangunan pembangkit listrik berbasis fosil pada tahun 2025, di bawah kepemimpinannya, Jokowi juga mendorong perubahan moda transportasi yang selama ini bertumpu pada BBM untuk beralih ke moda transportasi berbasis listrik. Dampaknya tentu akan makin mendorong pola konsumsi energi yang rendah emisi. Namun, tidak semua sependapat dengan hal itu. Partai Demokrat justru menganggap saat ini banyak kebijakan pemerintah yang aneh dan ugal-ugalan. Akibatnya, masyarakat kecil menjadi korban. Saat ini angka pengangguran masih tinggi. Selain itu, gelombang PHK tak terhindarkan. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan? Lanjutkan kebijakan atau lakukan perbaikan di banyak hal? Tim TV One mengabarkan. Nah itu narasi terakhir dari paket berita kita tadi ya, Tih ya. Jadi akankah kemudian melanjutkan yang sudah dilakukan atau justru memperbaiki berbagai perubahan yang ada? Nah ini dia, menarik kita bahas. Sudah lengkap juga, ramai juga di studio kami. Kita sapa satu persatu dulu. Ada Bang Deddy Sitorus, politikus PDIP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Yang saat ini juga pakai biru-biru udah menyatu dengan kursi kita. Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat. Selamat pagi. Mantap. Terima kasih. Menyatu dengan kursi. Aduh. Semoga menyatu juga dengan sebelahnya. Maksudnya gitu Bang sebenarnya. Selamat pagi juga. Selamat pagi Bang Hensat. Kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kalau kita menyoroti ya, sebenarnya kan habis gelaran KTT G20 banyak yang memuji Bapak Presiden Joko Widodo, mengatakan kalau purna tugas dari Presiden ini bolehlah nanti melenggang ke PBB menjadi sekjen begitu ya, dianggap cukup kompeten begitu. Tapi dari Demokrat ini mengutiplah pernyataan dari Mas AHY, banyak kebijakan yang aneh, banyak rasanya ugal-ugalan, dampaknya rakyat yang kemudian nanggung. Tidak boleh kemudian yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Di tengah pujian untuk Pak Jokowi, kenapa Demokrat kok mengatakan kebijakan banyak yang aneh dan ugal-ugalan, Mas? Kalau ini kan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang kami temui gitu. Ya kan, jika misalnya Bang Deddy pada saat ke Kaltara ketemu dengan konstituennya bicara hal berbeda ya kan silakan saja. Tapi pada saat kami, banyakkan anggota dewan kami juga pas Mas AHY, kan Mas AHY ini kan hampir setiap minggu keliling ya. Kita keliling dari provinsi ke provinsi, ketemu langsung masyarakat, berdiskusi langsung, berdialog. Jadi bukan datang, bagi bantuan, tapi nggak ada ngobrol nih, enggak. Jadi fakta di lapangannya begitu. Jadi duduk, diskusi, gimana nih, ada apa? Keluhannya apa? Apa yang bisa kami perjuangkan? Kan seperti itu. Ada nggak ketidakpuasannya? Oh, kalau yang ini mungkin nanti oleh anggota Dewan Provinsi. Oh, yang ini berarti kami akan bawa ke pusat. Nanti kami akan perjuangkan di parlemen. Jadi memang banyak masukan-masukan seperti itu. Ya, memang ini realitanya gitu. Misalnya kita bicara mengenai kebijakan BBM gitu. Ya kan, kenaikan harga BBM. Ini kan men-trigger banyak hal ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai kebijakan terkait dengan pendidikan misalnya. Pendidikan bicara konteks bahwa tahun lalu nih sudah ada tes ya buat guru untuk passing grade gitu ya, sehingga untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu, PPKP kalau nggak salah itu namanya. Ada hampir 193.000 yang sudah lulus nih tahun lalu, tapi sampai dengan sekarang belum dapat SK, belum dapat NIP, belum dapat formasi gitu, ya kan? Padahal mereka ini sana udah kerja tempat lain atau apa, jadi sehingga apa nih gitu, nggak punya pekerjaan. Ini kan contoh. Tapi kan banyak juga infrastruktur nampak nyata begitulah Bang. Karena memang narasi Demokrat ada perubahan. Lihat pada saat kita lihat di pernyataan Mas AHY kan ada, itu kan harus dilihat utuh gitu. Bahwa kami sebagai oposisi, sebagai di luar pemerintahan yang masih melakukan check and balances gitu. Yang baik emang kami puji, kami partai yang rasional. Banyak kok dalam beberapa pernyataan Mas AHY mengapresiasi pernyataan Partai Demokrat, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo maupun pemerintahan saat ini, banyak, bukan sedikit gitu. Jadi ini waktunya perubahan menurut Demokrat? Iya, tetapi memang bagi kami masih banyak juga yang harus kita kritisi dan kita perbaiki. Bang Herzaki, wajar dong. Bang Herzaki, saya mau minta respon dari judul berita yang akan saya bacakan ini. Judulnya adalah Jokowi soal Presiden baru 2024. Terserah, asal lanjutkan program. Demokrat?
Ya kalau kami jelas gitu, elektabilitas Partai Demokrat selama ini meningkat. Kenapa? Karena kami mengikuti, memperjuangkan aspirasi publik, harapan publik, terutama masyarakat-masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan yang terjadi saat ini, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Respon Jokowi gimana, Bang? Nah, ini dasarnya dulu gitu, lasernya dulu gitu ya kan. Nah, sehingga ya kami akan terus fokus ya, apa yang kami serap dari masyarakat, dari konstituen kami yang diminta untuk diperjuangkan, ya itulah yang akan kami lakukan gitu. Nah, dan kenyataannya adalah sampai dengan saat ini, keinginan yang begitu besar itu adalah perubahan, bukan lanjutkan, tetapi, nah kita masih ada garis bawahi. Bukan nih. lanjutkan ya, harus Ya, tetapi harus kita garis bawahi dalam konteks apa? Bahwa namanya suatu pemerintahan, ke pemerintahan selanjutnya pasti ada yang akan diteruskan. Karena ini nggak bisa, mohon maaf, Pak Jokowi pun 2014 itu bukan titik nol. Banyak nih misalnya APBN, era Bu Mega yang 400 triliun, di era Pak SBY itu 1.800 triliun. Sehingga sekarang Pak Jokowi kan ya nambah dikit aja nih ya, setelah hampir 8 tahun gitu ya. Tapi ada basisnya gitu. Bukan ujuk-ujuk nol, enggak. Nah, sehingga semua hal itu pasti ada lanjutkan, pasti ada gitu. Tetapi saat ini kami memang masih banyak program-program yang menurut kami mesti diperbaiki gitu. Tetapi bukan berarti kita mulai dari titik nol loh. Karena satu pemerintahan juga melanjutkan, termasuk era Pak SBY. Pak SBY itu melanjutkan loh dari Ibu Mega. Masih ada estafet program, tapi pasti ada juga dong yang harus dirubah begitu ya. Pasti. Coba mendengarkan suara dari Bang Deddy, ini partai pengusung Pak Jokowi di tengah banyaknya pujian untuk Pak Jokowi setelah perhelatan KTT G20, tapi Demokrat justru begitu. Emang banyak yang harus dirubah, Bang? Emang banyak yang harus dirubah? Saya kira judul ya tadi ya, judul berita itu lebih cocok ke Pak Haye. Karena beliau komen ugal-ugalan dan aneh gitu. Dan ini satu hal yang menurut saya tidak bisa dihindarkan, karena Pak Haye itu bukan orang yang berkecimpung di dunia politik cukup lama, memahami bagaimana pengelolaan negara dengan Tapi benar. katanya Ntar setelah dulu, melihat di lapangan, saya Bang, akan lebih percaya apa yang dikatakan oleh misalnya kalau yang bicara itu, ini misalnya Ibas nih, sudah di parlemen, sudah ngalamin asam garam politik, ngerti bagaimana mengelola negara. Jadi beda dengan kalau orang misalnya di tepi jalan ngomong, itu mirip AHY misalnya gitu kan. Karena kenapa? Karena sama sekali tidak berdasar. Bahwa di dalam satu pemerintahan yang 270 juta orang, bahkan di negara-negara maju yang udah welfare state, pasti ada yang tidak puas. Pasti ada yang merasa kurang. Tapi mari kita lihat angka-angka makro maupun mikro. Pertumbuhan ekonomi salah satu tertinggi di dunia itu Indonesia loh. Kita hampir 5,17%. Ya, itu tidak ada di negara lain. Ya, bahkan negara-negara Eropa gitu loh. Kita bisa lolos pandemi dengan sangat baik. Bahkan kontraksi ekonomi kita dibanding negara lain itu, waduh, kita termasuk paling rendah gitu loh. Dan bahkan seluruh lembaga keuangan dunia menyatakan ekonomi Indonesia itu salah satu yang akan bertahan dari benturan potensi guncangnya ekonomi global tahun depan. Kalau kita lihat tingkat pengangguran terus menurun bahkan selama COVID itu database gitu, berdasarkan data. Tapi kalau berdasarkan ketemu orang di pasar, ketemu konstituen, pengurus partai, ya wajar. Demokrat partai besar, Bang, gitu loh, bukan partai yang baru jadi kemarin. Bentar dulu, kenapa? Demokrat kan partai besar gitu, jadi nggak jangan ada urusannya dengan partai besar, ini urusannya dengan orang yang ngomong. Jadi seharusnya pada level AHY sebagai ketua umum partai nggak boleh ugal-ugalan. Tapi yang didengar kalau mau Demokrat bilang adalah perubahan, katakanlah begini, ya. Saya sama sekali kalau menang nih tidak boleh ada serupiah pun utang luar negeri. Itu perubahan. Saya kalau sudah nanti jadi presiden nggak perlu nambah jalan tol. Itu perubahan. Tapi kalau ini susah, harga naik, kamu anak SMA juga ngomong Bang Deddy, gitu, Bang Bos. Deddy, yang didengarkan Demokrat adalah suara rakyat, langsung begitu. Makanya saya bilang kalau rakyat yang nggak puas dia temuin, ya pasti begitu. Apalagi pengurus partainya, ya pasti ngomongnya begitu dong. Nggak mungkin dia cari konstituen menyatakan, ya kami merasa lebih baik, walaupun keadaan sulit, ya kami masih lebih baik. Kan dia nggak mau ngomong keberlanjutan begitu. harus jadi ya? Ya, Keberlanjutan harus begini. Ini kan hal yang biasa. Malah saya merasa aneh kalau bicara keberlanjutan, perubahan. Lah Pak Jokowi sudah 2 periode. Emang mau keberlanjutan apa? Nanti semua presiden yang akan datang, ya, siapapun yang ganti Jokowi, pasti akan ada bicara perubahan dan perbaikan. Tetapi sampai sekarang nih yang namanya AHY bicara perubahan. Perubahan apa juga kita nggak jelas. Iya toh? Ya. Kalau cuma bicara masalah-masalah nggak ada bedanya kita ketemu orang tukang ojek di pangkalan. Ya ini lebih sulit nih ekonomi. Bang Herzaki sudah tidak sabar untuk merespon. Gimana dong? Bahwa kalau ada kekurangan itu wajar. Ya bahwa tidak sempurna, yes. Dalam kondisi Tapi kita. nggak ugal-ugalan dan aneh berarti ya? Ya, komennya itu ugal-ugalan dan aneh kalau menurut saya. Karena tidak berdasarkan data gitu. Oke, Bang Herzaki sudah tidak sabar. Bang Hensat juga kita minta komentar, tapi usai jeda. Sesaat lagi kita break dulu, pemirsa.